Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam Ibn Majah rahimahullah, wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Kitab as-siyam, babu maja'a fi fadli siyam, bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kelebihan puasa. Hadis. Wabil hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah Waqi' an-A'mash an Abi Shalih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni adama yudha'af, setiap amalan manusia dilipat gandakan. Setiap amal manusia dilipat gandakan ganjarannya. Bukan berbuat kebaikan satu kasih poin satu, tapi tidak. Bagaimana hitungan lipat gandanya? Minimal al-hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya minimalnya, hingga 700 di'afin, hingga 700 kali lipat. Itu juga belum maksimal. Maksimalnya adalah ila masya Allah, kepada jumlah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi bersabda, sebesar gunung Uhud yang kalian infakkan tidak setara dengan satu butir korma yang diinfakkan oleh sahabatku, itu bukan 700 kali lipat itu. Kalau kita kumpulkan korma 700 biji, itu nggak akan sebesar gunung Uhud ya. Berarti 7.000 biji mungkin, belum juga sebesar gunung Uhud. 7 juta biji korma pun belum mungkin belum sebesar gunung Uhud. Berarti ada lipat jumlah yang Allah inginkan. Kalau begitu, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian menganggap rendah amalan sekecil apapun. Karena yang dilihat bukan amalnya, tapi pahala yang Allah berikan atas amal tersebut berlipat-lipat ganda, bergantung kepada keikhlasan, ketaatan, kecintaan, semangat, ketidakterpaksaan, dasar pengorbanan. Itu semua akan menyebabkan amal itu lebih banyak. Yaqulullahu, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa untukku. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalas dengannya puasa. Aku yang akan balas dengannya puasa. Karena amalan puasa adalah amalan spesial untuk Allah.
maka pahalanya juga spesial. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia telah meninggalkan syahwatnya, dia telah meninggalkan makanannya dari karena aku. Kenapa dia meninggalkan syahwat, tidak berhubungan di siang hari Ramadan? Karena Allah. Kalau bukan karena Allah, dia bisa melanggar. Siapa pula yang bikin CCTV di kamar orang? Enggak ada. Pemerintah tidak punya kewajiban untuk mengontrol apa yang ada dalam rumah seseorang. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk lewat jendela untuk menangkap seorang pemabuk, kata Sayyidina Umar, kamu saya tangkap karena mabuk dicambuk 40 kali. Karena orang itu, wahai Amirul Mukminin, tidak sadarkah kamu masuk rumah orang tanpa izin, kemudian menengok ke dalam rumah orang, ngapain dia di dalam? Maka matanya kalau ditusuk pun buta, nggak wajib bayar. Kemudian tajassasu, banyak kesalahan yang diberikan pada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pergi saja, nangis. Oke, kalau sekiranya dia buat hal itu di rumahnya, siapa yang tahu? Sendal dimasukkan ke rumah, ditulis orang sedang rekreasi, tidak ada di rumah, sedang sakit, tidak bisa diganggu. Sudah selesai. Siapa yang tahu? Enggak ada. Berarti kalau sekiranya perkara yang sekiranya dia buat bisa dia tutup dari orang lain, lalu dia tidak buat, berarti dia tinggalkan. Kenapa? Karena Allah saja. Wa at'amahu, juga makanannya, karena Allah dia tinggalkan. Haus ditarik zuhur, ketika kumur-kumur, dia kumur-kumur, dia buang setengah, dia telan setengah. Enggak ada yang tahu. Tapi kenapa dia bisa menjaga tidak makan dan minum? Min ajli, dari karena aku. Lis-shaimi farhatan, bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih, gembira ketika berbukanya. Berbukanya itu dua makna, berbuka setiap hari dan berbuka di ujung bulan. Dan terasa sangat gembira adalah berbuka di ujung bulan, malam takbiran. Masya Allah, baju sudah digosok, sendal sudah digosok, bahkan ke telapak-telapaknya nggak ada sebiji tanah pun, bersih. Baju lebaran, lantunkan takbiran, pergi ke masjid, pergi sholat maghrib. Lalu kawan bilang, nanti kita nggak tarawihan ya? Oh senang, nggak tarawihan, besok lebaran. Perhatian, senang. Tapi kalau orang nggak puasa, jangan katakan dia senang hari itu. Orang yang nggak puasa Ramadan tidak akan pernah menikmati keindahan Idul Fitri. Dia saja cemburu aja mukanya, hari biasa. Makan kue lebaran nggak semangat, minum sirup nggak semangat, makan tojin nggak semangat. Kenapa? Makan hari 30 hari mah makan aja, pekerjaan dia nggak puasa-puasa. Tapi orang yang 30 hari puasa, pas makan pagi itu lontong lebaran, namanya ketupek lebaran, gulai toco, coba badakak-dakak. Oh semangat. Dan juga ketika setiap berkumandang azan maghrib, orang nggak puasa nggak ada nikmatnya buka, memang nggak puasa. Farhatun inda fitri. Alhamdulillah, kalau kita mendapatkan farhatun inda fitri, bergembira ketika Idul Fitri, bergembira ketika berbuka, kita yakin farhatun inda liqa'i rabbih, insyaallah akan dapat juga gembira ketika berjumpa dengan Allah.
gembira ketika berjumpa dengan Allah. Wala khalufu shaim, wala khalufu famis shaim, dan sungguh bau khaluf, bau busuk, fami, mulut orang puasa, atyabu, lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Bau mulut busuk orang puasa itu Allah lebih sukai daripada bau kasturi. Maka orang puasa itu tidak dianjurkan untuk memakai wangi-wangian seperti yang kita baca dalam kitab Fathul Mu'in. Hadis. Wabila kedasana Muhammad ibn Rumhin al-Misri qala anba'ana Alais ibn Sa'din an Yazid ibn Habib an Sa'id ibn Abi Hindin anna mutarrifa min bani Amiri ibni Sa'ata hadasa anna Utsman ibn Abi Asi as-Saqafi da'a lahu balabanin yaskihi qala bilabanin yaskihi qala mutarrifun inni sha'imun faqala Utsman sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Bani Amir ibni Sa'sa'ah. Enggak usah terlalu berat lidah bacanya. Ibni Sa'sa'ah. Faqala Utsman, haddatsahu, hadis diriwayatkan kepadanya oleh Utsman ibni Abi As as-Saqafi. Sesungguhnya Sayyidina Utsman atau Imam Utsman bin Abi As as-Saqafi da'alahu bilabanin yaskihi, telah memanggil, mengajak baginya Bani Amir ibn Sa'sa'ah dengan susu yang akan dia tuangkan akannya. Sini lah. Ya, kita minum susu. Nah, mau dituangkan. Berkata Imam Mutarrif, ini shaim, aku sedang puasa. Puasa apa? Puasa 10 hari bulan Zulhijjah. 10 hari itu maksudnya 9 tambah paginya sebentar. Itu 10 hari. Aku puasa. Oh, puasa. Masya Allah. Waqala Utsmanu, berkatalah Imam Utsman, Sayyidina Utsman, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnatu minan nar. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Ceria muka-muka orang puasa. Masya Allah, Iqbal, Dapis. Antum puasa kan? Oh enggak. Terasa mengkilat bibirnya. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnah, puasa itu perisai dari api neraka. Kajunnati ahdikum minal qital, seperti perisai salah seorang kalian dari peperangan. Nah, hadis. Wabila kuladasana Abdurrahman ibn Ibrahim ad-Dimashqi kuladasana ibn Abi Fudaik kuladasani Hisham ibn Sa'din an Nabi Hazim an Sahli ibn Sa'din an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu gerbang, bukan pintu kecil, pintu gerbang. Yuqalu lahu Ar-Rayyan, disebut baginya pintu Ar-Rayyan, itu nama pintunya. Yud'a yaumal qiyamati, diserukan pada hari kiamat. Yuqalu, dikatakan, aina shaimun, pengumuman di mahsyar, manakah orang-orang yang puasa? Berdirilah orang-orang yang puasa.
Semuanya yang puasa berdiri. Hari ini bibirnya kering, hari itu bibirnya basah. Orang dalam penantian dia sudah ada panggilan. Saking istimewanya, Allah disediakan untuknya satu pintu gerbang untuk masuk surga. Khusus orang puasa. Orang zikir nggak bisa masuk situ. Ahli zikir nggak bisa masuk, hafiz Quran nggak bisa masuk, ahli tahajud nggak bisa masuk. Itu khusus untuk orang puasa saja. Pamangkana, maka siapa saja yang ada ia minas shaimin, dari orang-orang puasa, dakhala, niscaya dia akan masuk ke pintu tersebut. Wa man dakhalahu, siapa saja yang sudah masuk ke pintu tersebut, lam yazma abada, niscaya tidak akan haus buat selama-lamanya. Gak ada lagi cerita haus. Haus itu hanya adanya di dunia. Dan itu boleh haus hanya 30 tahun. Kalau usianya 60 tahun, sehari puasa, sehari berbuka. Tapi setelah itu nggak ada haus lagi. Mau apa? Silakan minum. Teh, telur, teh es pokat, es cendol. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Es royan, es oyan. Pokoknya walakum fiha ma tastahi anfusukum. Di sana apa saja yang diinginkan oleh nafsu kalian, ada semuanya. Yang bilang nggak ada semuanya. Babu majaa fi fadli syahri Ramadan. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang fadilah bulan Ramadan. Naam. Wa bila hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad ibn Fudail an Yahya ibn Sa'id an Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadis pasaran. Nah, TPA pun dah hafal ya. Wajib dibaca setiap Ramadan, bahkan sampai setiap 3 malam ada keluar hadis itu. Man shoma Ramadan. Idul Fitri masih keluar. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa maksudnya iman? Puasa atas panggilan iman, bukan karena segan, bukan karena malu, tapi karena memang betul-betul menunaikan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, karena panggilan iman itu. Enggak ada tertekan sedikit pun, enggak ada paksaan sedikit pun, enggak ada karena siapa sedikit pun, enggak ada siapa-siapa pun, tetap dia akan puasa. Dalam kondisi apapun, selagi tidak mudarat dia akan puasa. Itu mana iman. Yang kedua, ihtisaban, dia mencari pahala dari puasa itu, sehingga dia jaga puasanya supaya enggak lecet, supaya enggak rusak. Dia enggak mau puasanya rusak sedikit pun. Seperti seseorang baru saja beli mobil baru, kemudian masuk jalan macet, angkot silang siur kencang ngebut, takut dia. Pelan, di rumah lecet dikit, gosok lecet mobil saya. Malam diselimutin, nggak boleh kena nyamuk. Kemudian dikunci, dimasuk dalam garasi, pasang alarm, nggak boleh rusak sedikit pun. Itu mana ihtisaban. Dia pengen mendapatkan pahala semaksimal mungkin. Dia jaga lidahnya, dia jaga matanya, dia sempurnakan puasanya sebanyak-banyaknya dan sholat, tilawatul Quran, sedekah, itu disebut dengan ihtisaban. Bukan orang yang asal puasa doang. Memang nggak ada paksaan, tapi asalan puasanya. Jangan puasa kamu kan ghibah. Biasa mudah lawak ghibah. Kamu puasa kenapa lihat yang haram? Sekali-sekali. Tapi dia berusaha jaga. Seperti murid Imam Junaid al-Baghdadi,
ketika beliau diajak gurunya Imam Junaid untuk belanja ke pasar, mau beli bumbu. Kata murid Imam Junaid, wahai guru, kenapa bawa ke pasar? Keluarkan saya daripada mihrab zikir saya, nanti saya nampak macam-macam di situ. Kata Imam Junaid, tidak, sampai pasar enggak nampak apa-apa dia. Suruh beli cabai enggak jumpa dia. Bukan Imam Junaid tu. Jadi setelah sampai pulang ke pondok, tempat zikir, Imam Junaid katakan, ada yang kamu lihat di pasar tadi? Enggak ada. Satu pun enggak terekam di benak saya seperti apa orang pasar itu, enggak ada. Itu kalau bisa jaga mata. Tapi kalau bisa jaga mata, tukang telur itik diingat. Seperti itu mukanya, seperti itu pakaiannya, kayak itu senyumnya. Tukang cabai diingat juga. Beli cabai di mana? Tempat ibu tu lah. Apa mau? Enak senyumnya. Tu berarti enggak bisa jaga mata. Kalau orang bisa jaga mata sampai dimanapun, apapun yang lihat di pasar itu, tukang cendol, tukang bakwan kah, tukang apa saja, enggak ada terekam di benak seperti apa orangnya, seperti apa bajunya, kayak apa, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak jaga mata, ya lalat di bibirnya 2 saya lihat, sampai lalatnya pun tahu dia. Coba pejamkan mata, bagaimana tukang telur itik, kebayang enggak? Bahaya itu. Itu maksudnya ihtisaban. Kalau bisa menjaga konsep 2 itu, jaga dasarnya iman. Yang kedua, ada pelipara puasa sebaik mungkin karena diharapkan adalah pahala. Enggak mau kurang pahala sedikit pun, maka pahala puasa itu full. Berkahnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan, diampunkan baginya yang sudah berlalu dari dosanya. Kata ulama, sigharih, dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak. Dosa besar perlu taubat. Salah satu dosa besar adalah tuh yang di papan tulis, qada puasa, bayar fidyah berlipat ganda. Itu tobat tuh, enggak usah pakai istighfar. Hadis Wabila hadatsana Abu Quraib Muhammad ibnu A'la qala hadatsana Abu Bakr ibnu Ayyas an A'mash an Abi Shalih an Sina Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kanat awwalu lailatin, apabila adalah awal malam dari bulan Ramadan, awal malam dari bulan Ramadan, tenggelam matahari, kemudian kita dengarkan sidang isbat memutuskan besok adalah Ramadan, malam ini sudah tarawihan, maka mulai daripada malam itu suffidatis syayatin, dibelenggu akan setan-setan. Setan dibelenggu, nggak bisa ganggu orang. Wa maradul jin, dan jin-jin nakal. Jin-jin yang punya perangai setan, yang sudah mirip-mirip iblis, itu juga dibelenggu. Tapi kenapa masih ada yang enggak puasa? Masih ada yang nyeri, masih ada yang korupsi, karena dia sudah jadi setan. Kalau setan berfisik itu enggak bisa dibelenggu. Berarti yang ada pada dirinya hari ini, enggak puasa, enggak sholat, itu bukan gangguan setan lagi, tapi hasil tarbiyah setan selama 11 bulan. Menggodok dia supaya enggak sholat, menggodok dia supaya enggak puasa, menggodok dia untuk mencuri. Selesai dididik oleh setan 11 bulan, pada bulan Ramadan enggak ada gangguan setan. Tinggal dia jiwanya itu sudah terdidik untuk maksiat. Nafsu doang itu mah, enggak ada pengaruh setan.
maka masih bisa kita temukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci akan pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, maka tidak dibuka darinya pintu akan satu pintu pun. Maka tidak dibuka darinya pintu-pintu neraka akan satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka seluruh pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, maka tidak dikunci darinya pintu-pintu surga akan satu pintu pun. Bukan berarti ada orang kafir meninggal Ramadan masuk surga dia karena neraka terkunci, tidak. Tapi maksudnya adalah motivasi. Kalaulah ada orang beriman yang taat meninggal di Ramadan langsung masuk surga, enggak akan masuk neraka. Tapi bukan pemahaman sebaliknya. Wa nada munadin, menyerulah orang menyeru. Itu dari kalangan malaikat. Yang bisa mendengarkan itu adalah orang-orang yang telinga batinnya masih terbuka, mata hatinya, telinga hatinya masih terbuka. Dia akan dengarkan seruan malaikat, ya baghiyal khair, wahai pencari-pencari kebaikan, akbil, datanglah. Masanya kalian untuk mencari kebaikan hari ini. Karena sedekah akan dinilai dengan pahala zakat, salat sunan akan dinilai dengan salat wajib. Datanglah wahai pencari-pencari kebaikan. Akhirnya seruan itu terdengar oleh masyarakat. Pas malam pertama salat isyanya ramai. Ramai kan? Nah, kemudian di akhir-akhir bulan tersumbat telinga mereka oleh kue lebaran, baju lebaran, persiapan lebaran. Nah, sampai enggak sholat lagi. Etek, kenapa enggak sholat ke masjid? Baik kumbang layang. Nah, baik kue. Bapak kenapa enggak sholat? Capek cat rumah. Tersumbat lecet. Tapi kalau awal-awal itu masih nyaring telinganya, masih dengar, ramai masjid. Masya Allah ramai. Mukena baru keluar, peci baru keluar, salat tarawih sejadah baru keluar. 15 hari kedua lipat nih. Ya baghiyas syarr, wahai pencari-pencari kejahatan, aksir, cukuplah. Wahai pencari-pencari kejelekan, cukuplah. Alhamdulillah sebagian pencari kejelekan itu dia sadar di bulan Ramadan. Walillahi utaqa, bagi Allah ada orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Ada orang-orang yang diselamatkan dari neraka, dan hal itu terjadi pada setiap malam. Malam pertama Allah berikan rekomendasi si fulan bebas dari neraka. Malam kedua begitu juga, malam ketiga, keempat, sampai malam terakhir. Dan yang paling banyak ada di malam Lailatul Qadar. Itu jumlah yang Allah bebaskan dari neraka cukup banyak. Maka kalau sekiranya 1 bulan full Allah berikan jaminan keselamatan dari api neraka pada setiap manusia, tapi nama dia tidak pernah terpilih sama sekali, itulah Nabi katakan orang yang celaka. Nah, celaka orang yang mendapati Ramadan, tapi Ramadan tidak mampu menyelamatkan dia dari neraka. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan Ramadan dan mengisi Ramadan, memaksimalkan Ramadan. Ramadan bagi dia asalan saja. Orang puasa dia puasa, orang buka dia buka, kadang dia buka pakai rokok. Ini nomor 1 bagi saya ini. Kalau nggak ada rokok ini nggak bisa saya. Orang sibuk makan kue ini rokok. Sedapnya dah lama. Kopi sama rokok dah jadi dah tu. Kalau dapat kopi sama rokok dah jadi. Nah, orang kayak gitu tuh.
Itu enggak menghargai Ramadan. Enggak pernah Nabi mengajarkan buka pakai kopi, pakai kurma. Nah, bukan pakai kopi. Tapi kalau orang mencari pahala, dia akan selidiki semuanya. Bagaimana cara buka yang baik? Pakai kurma dulu. Baca doa dulu. Semuanya diperhatikan. Itu termasuk ihtisaban. Hadis. Wabila hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abu Bakr ibnu Ayyas an-A'mas an Abi Sufyan an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillah, sesungguhnya bagi Allah azza wa jal, inda kulli fitrin, ketika setiap berbuka maghrib, mutaqa'a, ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka, diumumkan namanya si fulan selamat dari neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, hal itu terjadi pada setiap malam, hal itu terjadi pada setiap tahun di bulan Ramadan. Dan ada manusia yang sudah melewati Ramadan dengan usia 60 tahun, tapi namanya tetap enggak terpilih. Maka perlu persiapan yang matang. Kapan persiapannya? Dari hari ini, dari sekarang. Keperluan saya di bulan Ramadan setelah dihitung-hitung tahun kemarin itu habis 10 juta. Untuk buka sama sahurnya, gorengan naik harganya 1.500. Kemudian baju lebaran anak-anak dan sebagainya 10 juta. Kalau 10 juta setelah Ramadan ada 11 bulan. Okeylah 11 1 bulan terpakai untuk yang lain, 10 bulan dimanfaatkan. Dia nabung 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Akhirnya bulan Ramadan enggak dagang, bulan Ramadan enggak usaha, bulan Ramadan fokus dengan ibadah. Ini di antara cara hidup orang-orang yang punya perhatian terhadap Ramadan. Bukan malah Ramadan lebih sibuk. Kan anehnya begitu. Biasanya enggak ada dia dagang, tapi udah Ramadan boleh berdagang. Res lah, gorengan lah, es lah. Kalau buat es enggak masalah, yang enggak boleh dagang. Yang bilang salah pula buat es. Nah, bulan Ramadan tu fokus. Oh, kalaupun susah ekonomi, ya ambil waktu asar sama maghrib jualan. Ini enggak. Dia masih melayanan pedagang, ketika azan berkumandang dia sendiri yang bagi es belum buka. Nah, itu kan lucu. Orang sibuk mau salat maghrib, dia sibuk beres-beres barang, belum salat maghrib. Orang nyampe ke rumah mau salat tarawih, dia melakukan capek, pelanggan banyak kali tadi. Akhirnya salat maghrib tidak, isya tidak, tarawih tidak, subuh terlambat. Nah, kalau gitu enggak usahlah. Nah, itu enggak menghormati Ramadan berarti. Khair. Itu konsep hidup antum ke depan. Ketika hidup di tengah masyarakat, siapkan uang sedekah untuk Ramadan, keperluan Ramadan, sehingga kalau antum punya perusahaan pun beri cuti kepada karyawan di bulan Ramadan, tapi tetap digaji. Gaji tetap full tapi enggak kerja. Yang penting saat tarawih 2 juz semalam. Yang enggak 2 juz semalam, yang sejuz potong gaji setengah. Yang enggak salat enggak digaji. Itu ketika orang punya usaha gunanya untuk memotivasi agama, itu usaha yang bagus. Boleh kerja di sini, tapi harus salat 5 waktu, harus pakai hijab sempurna. Kalau enggak mau, jangan kerja di sini. Nah, yang enggak merokok dapat gaji tunjangan. Tak ada kedai gitu tuh. Yang enggak merokok naik gaji. Entah juga karyawannya enggak merokok di kedai, di rumah dia merokok. Alhamdulillah.
Gunakan potensi yang ada, gunakan keuangan yang ada, kekuatan yang ada untuk menegakkan agama Allah. Nah. Hadis. Wa bil hadatsana Abu Badrin Abbad ibnu Walid, qala hadatsana Muhammad ibnu Balal, qala hadatsana Imran Balal apa? Bilal. Ya, kalau balal itu artinya bapaknya sering kencing. Basah hatinya. Ibnu Bilal, qala hadatsana Imran al-Qattan an Qatada an Sina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala Ramadan, telah masuk bulan Ramadan, maka bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal syahr, sesungguhnya ini bulan, qad hadarakum, sungguh telah hadir di tengah-tengah kalian. Wa fihi lailatun, pada bulan Ramadan ada satu malam, khairun min alfi syahr, lebih bernilai daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah, siapa saja yang dihalang mendapatinya malam, maka sungguh dia telah dihalang mendapatkan kebaikan semuanya. Wala yuhramu khairaha, tidaklah dihalang mendapatkan kebaikannya malam kecuali mahrum, orang-orang yang betul-betul dihalang. Mahrum, orang yang dihalang untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu kuncinya. Kunci Ramadan ada di malam qadar. Nah, siapa yang terhalang mendapatkan malam qadar, seolah-olah dia telah terhalang mendapatkan seluruh kebaikan. Siapa yang berhasil meraih malam qadar, berarti dia telah meraih semua kebaikan. Dengan rutin solat tarawih dari awal sampai akhir Ramadan, dipastikan dia dapat malam qadar. Pasti. Nah, karena malam qadar itu mulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Tapi untuk mendapatkan saat-saat qadar, detik-detik istijabah doa di waktu qadar, itu orang-orang pilihan yang dapat. Sudah itikaf di masjid, baca Quran, menunggu saat qadar, jadi masukkan dalam air. Nah, ini kalau keras hati udah nih. Kemudian sekali ngecip garam, masih asin. Tawar. Ini keras. Oh, itu baru dapat dia saat qadar. Kemudian dia baca Quran dekat pohon, sujud ke pohon waktu itu. Dan dia jaga mata, pas saat itu tiba terlelap di sebentar, hilang saat qadar, karena memang enggak rezekinya. Jadi untuk mendapatkan saat qadar, tidak terlalu berambisi, tapi tetap maksimal dalam usaha. Tapi asal solat tarawih setiap malam, mengisi malam-malam Ramadan, terlebih 10 akhir dengan itikaf dan amalan yang meningkat, pasti dia dapat malam qadar. Kalau dapat malam qadar, berarti dia akan dapat kebaikan semuanya. Tapi apabila sudah 15 terakhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, negak ke masjid lagi, kan ada sebagian sof katanya semakin maju sof hari ini, maju ke depan. Nah, tadinya 7, sekarang tinggal 3, kan maju itu. Ada kemajuan soft. Jadi yang 4 soft kemana? 4 soft enggak salat tarawih lagi di 10 akhir Ramadan, berarti dia terhalang mendapatkan malam qadar. Ketika terhalanglah dia mendapatkan kebaikan semuanya. Kayak gagal begitu. Sama dengan
Al-Arafatu hajju kulluh. Arafah adalah haji semuanya. Tawaf ikut, sa'i ikut, mabit ikut, semuanya ikut, tapi Arafah enggak ikut. Gagal hajinya. Puasa ikut, sahuran ikut, semuanya ikut, malam Qadar 10 akhir enggak ikut. Gagal puasanya. Bukan gagal total, tapi terhalang mendapatkan kebaikan. Siapa yang terhalang? Tidak ada yang terhalang mendapatkan kebaikan kecuali memang orang yang ditakdirkan tidak bahagia dunia akhirat. Tapi dengan antum, kita-kita yang berusaha untuk sholat setiap malam, apalagi salat tarawih di rumah 1 juz, lebih semangat lagi. InsyaAllah dengan orang tua, ya, bukan dengan orang rumah, dengan orang tua. Masya Allah, itu betul-betul dia mendapatkan malam Qadar. Akan berubah kehidupannya, pasti berubah. Babu maja'a fi siyami yaumis syakki. Bab hadis-hadis yang mendatangkan tentang puasa hari ragu. Hadis. Wa bi hadatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an Amri bin Qais an Nabi Ishaq an Silah ibn Zufarah qala kunna inda Amr fil yawmi alladhi yushakku fihi fa utiya bishatin fatanaha ba'du qaum faqala Amr man soma hadzal yawm faqad asa Aba Qasim sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Silah bin Zufar, kata beliau, kunna inda Ammar, adalah kami dulu bersama Sayyidina Ammar bin Yasir pada hari yusakku fihi, yang diragukan padanya hari. Hari yang diragukan padanya hari ini Ramadankah atau 30 Sya'ban. Tidak ada kejelasan. Sidang isbat mengatakan belum Ramadan, tapi sebagian bilang sudah. Di kalender ada 1 Ramadan kok. Sidang isbat belum, di kalender sudah. Sebagian orang sudah puasa. Hal itu sudah terjadi lama sudah. Maka nggak usah khawatir nanti ketika Sabtu udah ada yang lebaran. Dari dulu memang udah kejadian begitu. Orang Ahad puasa, dia Sabtu udah mulai puasa. Padahal belum ada keputusan 1 Ramadan. Itu disebut Yaumus Syakki. Pada saat itu di zaman Sayyidina Ammar bin Yasir, ketika hari terakhir bulan Sya'ban, sebagian orang itu menganggap 1 Ramadan, lalu dihidangkan 1 ekor kambing. Sudah masak belum? Hah? Sudah masak belum? Sudah, kalau dihidangkan itu sudah masak. Dihidangkan 1 ekor kambing. Kambing guling berarti. Fatanaha ba'dul kaum, minggirlah sebagian kaum. Taruh nampan besar, 4 kali nampan antum tuh, sebesar tutup periuk. Taruh situ nasi biryani, kemudian tengahnya kambing seekor, ini kakinya. Maka ramai-ramai 6 orang, 10 orang seekor kambing. Itu sahabat. Kalau 3 ekor sehari untuk sekali makan untuk 200 orang, kecil mah. Sahabat 10 orang seekor kambing makan. Tarik tangannya, tak. Oh, sedapnya daging kambing itu. Teman-teman coba ya. Ingkar sunnah. Daging kambing bilang sunnah, gagak katanya. Ayam potong mana sunnah? Ayam usia sebulan disembelih,
mesti anak ayam bersama makanan kimia. Oke lah, untuk saya saja ntar jatah antum. Makan. Ketika dimakan sebagian minggat dia. Terus. Kami udah puasa. 1 Ramadan sekarang. Apa kata Sayyidina Ammar bin Yasir? Man shoma hadzal yaum faqad asa Abul Qasim. Siapa yang puasa ini hari, maka sungguh dia telah maksiat kepada Abul Qasim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yaumus syak itu haram hukumnya puasa. Maka tidak ada bahasa istilah puasa tua. Nah, antum ngobrol sama orang-orang tua di Indarung nih, tanya apa itu puasa tua, Pak? Mereka puasa 2 hari sebelum Ramadan. Hukumnya haram. Nah, dan termasuk yaumus syak ketika pemerintah belum mengumumkan 1 Ramadan, tapi sebagian ormas telah menetapkan 1 Ramadan, sebagian kalender sudah 1 Ramadan, sebagian kalender belum juga 1 Ramadan, ada yang bilang 1 Ramadan, ada yang bilang 30 Sya'ban, silang siur berita seperti itu, yaumus syak namanya. Enggak boleh puasa. Maka puasa ikut ru'yatul hilal, sidang isbat. Sama juga dengan Idul Adha. Nah, berkenaan Idul Adha tahun ini ada informasi akan ada hari Id hari Sabtu, ada Id hari Ahad. Itu biasa mah, bertoleransi umat Islam. Oke, silakan saja bertoleransi, tapi perlu dipahami penetapan awal bulan tidak dengan hisab, tapi dengan ru'yatul hilal. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, untuk apa itu bulan kecil-kecil lalu besar, kecil hilang besar, kecil besar, 14 kecil-kecil hilang. Untuk apa itu? Kenapa bulan begitu? Matahari kok enggak begitu? Matahari ada buat begitu. Dia matahari, oh setengah hari ini. Ini tanggal 7 berarti. Matahari tidak, bulan kenapa? Kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ini enggak tahu nih siapa yang dimasukkan. Yang jelas hilal itu adalah penetapan waktu bagi manusia dan penetapan waktu haji. Pakai apa? Ru'yatul hilal. Lalu bagaimana kita puasa hari Sabtu sementara di Saudi sudah Idul Adha? Orang wukuf di Arafah tanggal berapa? Tanggal 8 hari ini, hari Jumat. Wukuf di Arafah hari Jumat. Setelah wukuf kan hari Sabtu lebarannya. Masa kita puasa Arafahnya hari Sabtu, orang wukufnya hari Jumat? Nah, bagaimana? Mas, bagaimana? Wukuf di Arafah kapan? Jumat. Ini Hajjul Akbar hari ini nih. Haji besar ketika hari wukuf terjadi pada hari Jumat. Lalu kita puasa hari Sabtu. Orang wukuf Jumat, kita puasa Sabtu, enggak nyambung enggak? Nyambung enggak? Enggak nyambung. Biar nyambung apa? Puasanya Jumat, lebarannya Sabtu, sama orang itu. Oke dah nih, antum mati termasuk orang nggak ngerti juga ini. Ketika matahari tenggelam di Indonesia, maka tim ru'ya telah melihat hilal. Saat dilihat hilal tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena bulan itu terlalu kecil,
apanya namanya kecilnya itu, derajatnya, sehingga tidak bisa dilihat di Indonesia. Mulai daripada timur Indonesia sampai ke barat Indonesia, tim Ru'yatul Hilal telah melihat pada hari Rabu sore kemarin. Nah, telah melihat hilal pada Rabu sore kemarin. Ketika dilihat hilal, enggak nampak. Kemudian di Saudi Arabia, malamnya 4 jam terlambat dari Indonesia. 4 jam setelah Indonesia tenggelam matahari, setelah 4 jam baru Saudi Arabia. Nah, ketika di Saudi, bulan yang di Indonesia sama enggak bulannya? Sama enggak bulannya? Bedanya apa? Bedanya apa? Usia bulannya beda. Usia bulan di Saudi lebih tua 4 jam dari bulan yang ada di Indonesia. Ketika di Indonesia dilihat enggak nampak, di Saudi tenggelam matahari dia nampak karena usianya sudah tua 4 jam. Berarti Rabu malam itu terlihat hilal di Saudi, Kamisnya besok tanggal 1 Zulhijjah. Sementara di Indonesia Rabu malam tidak nampak bulan, maka genapkan bulan Sya'ban 30, bulan Zulkaadah 30 hari, hari Kamis di Indonesia 30 Zulkaadah, hari Kamis di Saudi tanggal 1 Zulhijjah. Begitu logikanya. Semakin terlambat daerah tenggelamnya matahari, semakin besar kemungkinan dia terlihat hilal, semakin cepat awal bulan baginya. Nah, maka kita dianjurkan puasa Arafah, yaitu puasa 9 Zulhijjah, bukan puasa wukuf. Nggak ada di dalam Islam puasa wukuf. Puasa wukuf artinya puasa ketika orang di Arafah wukuf, bukan itu. Bukan itu puasa wukuf. Memang nggak ada puasa wukuf. Yang ada adalah puasa Arafah. Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah bisa saja berbeda dari setiap negara. Hadisnya ketika Sayyidina siapa? Salah seorang tabi'in diutus oleh Sayyidina Ummu Fadl ke Syam. Siapa tabi'innya? Ketika dia pulang dari Syam, Kufah atau Syam? Kemudian Syam, sampai di Madinah, ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Wahai si fulan, bagaimana kamu puasa di Syam kemarin?" Katanya, "Kami lihat hilal pada malam Jumat." Oh enggak, kalau kami Madinah Sabtu malam. Jadi di zaman itu kita ikut. Maka di zaman itu seorang tabi'in katakan, "Bolehkah ahli Madinah ikut ke Syam sana?" Tidak, tidak begitu kami diajarkan oleh Rasulullah. Hilal setiap wilayah masing-masing. Nah, nggak bisa Indonesia ikut. Itu Saudi sudah, kita kok belum. Itu aja problemnya tiap tahun. Saudi udah tuh kok belum. Saudi sudah hukum, kita kok belum. Kita diterangi nggak dengar. Sampai nggak ngerti. Akhirnya bikin fatwa sendiri. Jadi kalau Sabtu tuh lebaran belakang, saya nggak mau khutbah. Masa khutbah? Khutbah apaan? Khutbah hari Arafah. Oke lah, ikut saya khutbah Arafah. Salat? Salat apa? Sunat duha. Nah, nggak bisa. Kalau Ustadz amplop bisa lah. 2 peluang dia dapat nih. Sabtu jadi khatib, Ahad jadi khatib. Masya Allah, bagus gini nih. Mantap nih. Ramadan juga begitu. 2 kali dia khatib dalam setahun. 2 khatib Idul Adha, 4 kali. Biasanya 2, sekarang 4. Mendukung sekali dia, beda pendapat tuh. Sekali khatib 1 juta, 4 kali 4 juta, biasa 2 nih 4. Alhamdulillah.
Al-ikhtilafu ummati rahmah. Baru keluar fatwa itu. Bukan fatwa itu, Mas. Enggak situ tempatnya. Oke, lebaran kapan? Ahad. Tanggal 10 Zulhijjah. Ya Karim. Maka hari Ragu, yaitu hari di mana sebagian orang mengatakan satu Ramadan, sebagian belum, tapi tidak ada ketegasan satu Ramadan, itu hukumnya haram berpuasa. Haram maksudnya adalah makruh tahrim. Makruh tahrim adalah puasa pada saat itu untuk Ramadan hukumnya haram. Puasa qada boleh, puasa sunat boleh bagi orang yang punya kebiasaan puasa sunat sebelumnya. Wabillahi sana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Habsu ibn Giyas an Abdullah bin Sa'id an jaddihi an sana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'jili saumi yaumin qabla ru'yati. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, naha, telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, an ta'jili saumi yaumin, menyegerakan puasa satu hari sebelum terlihat bulan. Menyegerakan puasa satu hari sebelum terlihat hilal. Haram hukumnya, dilarang oleh Nabi. Kata tim ru'ya, belum terlihat hilal malam ini. Kalau belum terlihat hilal berarti besok 30 Sya'ban. Tapi ada yang puasa pada hari itu. Kenapa dia puasa? Karena dia pakai hisab, bukan pakai ru'ya. Lihat di sini, cermati baik-baik. Telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyegerakan puasa satu hari sebelum terlihat hilal. Allah, berarti standarnya apa? Ru'yatul hilal. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kalian karena melihat hilal, berlebaranlah kalian karena melihat hilal. Hilal itu adalah penetapan waktu untuk manusia, terlebih penetapan waktu dalam proses ibadah haji. Wabillahi kulasana Abbas ibn Walid Ad-Dimashqi qala hadatsana Marwan ibn Muhammad qala hadatsana Haitham ibn Humaid qala hadatsana Ala ibn Haris an Qasim ibn Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah ibn Abi Sufyan ala min bari yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala minbari qabla syahri Ramadan. Allah. Diriwayatkan dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman, seorang tabi'in, sesungguhnya beliau pernah mendengar Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan menyampaikan di atas mimbar. Yaqulu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alal mimbar. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata di atas mimbar sebelum bulan Ramadan. Jadi pada hari ini saya berdiri di atas mimbar Kufah sebulan sebelum bulan Ramadan. Itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdiri di atas mimbar Madinah sebelum bulan Ramadan. Ini ittiba. Apa sabda Nabi di atas mimbar? As-siyamu yauma kadza wa kadza. Puasa adalah hari itu dan itu. Hari itu kalau terlihat hilal. Kalau enggak terlihat hilal, hari itunya lagi. Wa nahnu mutaqaddimun. Wa nahnu mutaqaddimun.
kita duluan, artinya puasa sebelum datang bulan puasa, yaitu puasanya Nabi di bulan Sya'ban. Faman sya'a falyataqaddam wa man sya'a falyata'akhir. Siapa saja yang mau maka silakan puasa duluan, puasa sunnah sebulanan di bulan Sya'ban. Wa man sya'a falyata'akhir. Siapa saja yang mau maka hendaklah dia mengakhirkan, yaitu puasa di bulan Ramadan doang. Kalau kami ini itu memang dah duluan puasa, tapi jangan sampai kalian ragu, jangan sampai kalian bingung kapan awal Ramadan, karena melihat kami puasa. Maka puasa Ramadan yang sesungguhnya adalah bulan itu, hari itu, hari Senin. Kalau sekiranya Ahad malam nampak bulan, hari Selasa kalau enggak nampak bulan, itu makna asyamu yauma kadza wa kadza. Puasa hari itu, hari pertama kalau nampak bulan nanti malam, hari itu kalau enggak nampak bulan. Sempurnakan Sya'ban 30 hari. Siapa yang mau puasa lebih awal di bulan Sya'ban silahkan. Siapa yang mau untuk puasa di bulan Ramadan doang, fayata'akhir, silakan. Puasa bulan Sya'ban hukumnya sunnah, tidak wajib. Babu maja'a fi wisali Sya'ban bi Ramadan. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang menyambung puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan. Dia puasa satu Ramadan full, diawali dengan satu bulan Sya'ban juga full. Jadi mulai satu Sya'ban sampai akhir Ramadan dia puasa 60 hari tanpa terselangi. Itu makna menyambung Sya'ban dengan Ramadan. Naam. Wabillahi hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Zaid ibn Hubab an Syu'bah an Mansur an Salim ibn Abi Jaddi an Nabi Salamah an Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasilu Sya'ban bi Ramadan. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung puasa bulan Sya'ban dengan puasa bulan Ramadan. Wabillahi hadatsana Hisham ibn Ammar qala hadatsana Yahya ibn Hamzah qala hadatsana Sawru ibn Yazid an Khalid ibn Ma'dan an Rabi'ah ibn Ghaz annahu sa'ala Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Diriwayatkan daripada Imam Rabi'ah bin Al-Ghaz, diriwayatkan dari Imam Rabi'ah ibn Al-Ghaz, sesungguhnya beliau pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, maka berkata ya Sayyidatina Aisyah, kana ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa ya Rasulullah Sya'bana, bulan Sya'ban, kullahu, sepanjangnya Sya'ban, hatta yasilahu, sehingga menyambung ia Nabi akannya bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Naam, babu majaa fin nahi. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang larangan ayyutaqaddama ramadanu bisaumin, bahwa diawali Ramadan dengan puasa sehari. Illa man sauma sauman, kecuali bagi orang yang puasa akan suatu puasa, apakah Senin atau Kamis atau puasa Daud, fawafaqahu, maka bertepatan ia puasa sunnahnya akannya puasa sehari sebelum Ramadan. Misalnya Ramadan ditetapkan hari Senin, maka hari Ahad dilarang puasa. Itu disebut dengan puasa sehari sebelum Ramadan. Kecuali bagi orang yang punya kebiasaan Nabi Daud, pas hari Ahad itu adalah jadwal puasanya.
Misalnya ditetapkan puasa pada hari Selasa, maka Senin adalah satu hari sebelum Ramadan, maka puasa pada hari Senin hukumnya dilarang, kecuali bagi seseorang yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, pas Senin jadwal puasanya, lalu dia puasa enggak mengapa. Kalau begitu hukumnya dan puasa sunat. Apalagi bagi orang puasa qada, dia selesaikan puasa qadanya sehari sebelum Ramadan, itu tidak masalah. Kalau perkara yang diharamkan di dalam Islam tapi masih ada toleransi pembolehan karena alasan-alasan tertentu, untuk labelnya ulama fikih menyebut dengan makruh tahrim. Tapi apabila sesuatu yang dilarang dalam Islam tidak ada toleransi di dalamnya kecuali satu saja, yaitu darurat, maka itu disebut dengan haram. Puasa pada hari tasyrik apa hukumnya? Haram atau makruh tahrim? Haram. Saya qada kok? Saya puasa nazar di hari tasyrik. Kalau saya sembuh saya akan puasa nazar pada hari tasyrik, apa hukumnya? Haram juga. Tidak ada toleransi di situ. Nah, itu disebut haram. Tapi apabila pada hari syak, satu hari sebelum Ramadan, diharamkan puasa, kecuali orang dah biasa puasa Nabi Daud, tepat dan puasa hari Seninnya, mau qada puasanya, mau puasa kafarat, mau puasa nazar. Kalau seperti itu hukumnya dan dibolehkan, label hukum disebut dengan tahrim, makruh tahrim. Itu kalau orang bertanya sama antum, apa bedanya makruh tahrim dengan haram? Sedangkan makruh satunya lagi disebut dengan makruh tanzih. Makruh tanzih itu adalah yusabu ala tarki wa la yu'aqabu ala fi'li, diberi pahala kalau tidak dikerjakan dan tidak ada dosa kalau diberi pahala atas meninggalkannya dan tidak dosa kalau dikerjakan. Nah, kalau dia tinggalkan atas dasar imtisali awamirillah. Makan jengkol, Bu? Nggak suka jengkol? Nggak ada pahalanya. Saya doyan betul, tapi karena makruh saya tinggalkan, baru ada pahalanya. Jadi makruh itu meninggalkan satu karena imtisali awamirillah, bukan karena nggak suka. Nggak makan jengkol karena nggak suka, nggak makan petai karena nggak suka, nggak makan daging kambing karena nggak suka, itu tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau dia tinggalkan sesuatu karena menjunjung tinggi perintah Allah, nah itu baru ada pahala. Ya Karim. Wabillahi hadatsana Hisham ibn Amr qala hadatsana Abdul Hamid ibn Habib wal Walid ibn Muslim an Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu siyama Ramadan, jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan sehari sebelumnya, tidak juga dengan 2 hari sebelumnya. Puasa pemanasan itu enggak ada puasa pemanasan, kecuali yang boleh puasa sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan. Rajulun, seorang laki-laki, karena yang adalah laki-laki itu dulu sebelum-sebelumnya, yasumu sauman, dia puasa akan suatu puasa, pas bertepatan alasannya dengan kebiasaannya pada sehari atau 2 hari, payasumuh, maka silahkan dia mempuasakannya. Tapi kalau nggak punya kebiasaan, jangan. Bahkan ulama fikih mengulas hal ini sudah berlaku
larangan ini sejak pertengahan bulan Sya'ban yang kedua. Idzan tasofa Sya'banu fala siyama, apabila Sya'ban sudah lewat setengah, tidak ada lagi puasa sunat kecuali bagi orang-orang yang punya kebiasaan tadi. Tapi kalau dia puasa 1 hari sebelum pertengahan Sya'ban atau puasa 15 hari bulan Sya'ban, boleh dia sambung sampai akhir Sya'ban. Apalagi kalau dia puasa dari 1 Sya'ban sampai akhir Sya'ban, enggak mengapa. Seperti hadis yang kita riwayatkan pada bab sebelumnya. Hadis. Wa billahi hadatsana Ahmad ibnu Abdah qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad Haq wa qala hadatsana Hisham ibnu Amr qala hadatsana Muslim ibnu Khalid qala hadatsana Ala ibnu Abdurrahman an nabihi an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana nisfu min Sya'bana", apabila telah terjadi setengah dari bulan Sya'ban, fala sauma, maka tidak ada lagi istilah puasa, hatta yaji'a Ramadan, sampai tiba bulan Ramadan. Ini hadis yang ditarikan tadi, tapi hadis yang tadi redaksinya berbeda. Idan tasofa Sya'banu fala siyama. Di sini dengan redaksi idza kana nisfu min Sya'ban fala sauma hatta yaji'a Ramadan. Hadis ini tidak menafikan nisfu Sya'ban, karena nisfu Sya'ban itu mempunyai dalil khusus. Tapi di sini idza kana nisfu, telah terjadi nisfu. Kalau telah terjadi nisfu berarti tanggal 16 ke atas. Cukup insyaallah. Kita mau baca kabair.